Oke guys, balik lagi bersama saya di seputar otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang rim kaliper ataupun cakram pada motor yang susah ataupun yang keras di bagian handle rim ya teman-teman. Seperti yang ini teman-teman. Di bagian rim ini begitu keras dan terasa lengket ya teman-teman. Di sini keras. Pas waktu ngerem pada motor dia terasa lolos ya, tidak rem seperti rasanya tidak main ataupun kaku ya teman-teman. Walaupun seperti ini mainnya, namun pas pengereman posisinya dia kaku ataupun keras, dan setelah ditekan dia langsung lengket teman-teman. Ini sangat bahaya sekali untuk digunakan di area jalan yang licin maupun yang berpasir. Ini sangat berbahaya. Oke, kerusakannya itu bukan pada area master foam ya teman-teman. Oke, kita perhatikan di bagian kaliper. Di kaliper kita lihat dari segi kampas rem ya. Kampas rem masih cukup bagus ya, masih lumayan tebal ya. Oke, yang jadi permasalahan itu sebenarnya ada di bagian area kaliper ya teman-teman. Bagaimana caranya biar terasa enak waktu pengerimannya? Nanti di sini kita akan bersihkan ya, bukan kita bongkar kaliper, tidak teman-teman. Karena kaliper ini saya rasa masih oke saja, namun di bagian gerak kalipernya itu tidak bisa keluar masuk, dia kaku, makanya terjadi berat ataupun keras ya pada pengereman, ataupun sering terjadi lengket jika ditekan berlebihan. Oke, kita buka dulu ya. Oke teman-teman, pertama kita kendorkan di bagian sini ya, terus di bagian yang di sini dikendorkan juga ya, karena itu kendalanya ada di bagian sini, dia tidak bisa bermain kiri kanan. Juga buka di sini mode N. Ya, di bagian yang ini ya tuh, kita harus buka. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Ini biar kita tidak bongkar semua isi kaliper maupun kita membersihkan, tidak perlu ya teman-teman. Hanya masalahnya sedikit. Kenapa rem pada motor teman-teman itu sering terasa keras waktu pengeriman, namun remnya tidak makam ya, ataupun tidak bisa melakukan pengeriman yang sangat baik. Kita lihat dari segi piringan lumayan masih bagus juga. Kita bongkar ini ya bagian kalipernya. Oke. Kita bongkar di bagian kaliper. Terus ini kita buka juga. Suatu saat teman-teman tidak ada uang maupun modal untuk servis ke bengkel, teman-teman bisa juga servis sendiri di rumah dengan tutorial ini ya teman-teman. Nah, dari kampas rem ini masih bagus ya, masih bagus teman-teman, masih tebal, masih bisa digunakan ya. Nah, oke, penjelasannya itu teman-teman, penjelasannya itu di area sini ya teman-teman, yang di plat yang ini, di plat besi ini dia tidak mau bermain keluar masuk, jadi kaku ini. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Selesai itu kita olikan ya, agar mainnya bagus lagi.
harusnya kawan pasang baut. Nah, udah oli teman. Oke, kita buka dulu. Nah, caranya dibuka seperti ini ya teman-teman ya, digesek-gesek karena ini pemakaian wanita ataupun ibu-ibu ya, jadi mereka itu hanya sekedar make. Namun pas waktu keluhan memang saya coba seperti ini, rasanya itu lumayan membahayakan untuk di jalanan ataupun di jalan yang licin maupun jalan yang berpasir, berbahaya sekali ya teman-teman. Waktu pengiriman terasa lolos, tapi namun jika ditekan lebih keras bahkan lengket, terjadi kelengketan teman. Ini udah seret sekali, makanya kita kasih kekerasan sedikit. Nah, oke teman-teman, tempat permasalahannya itu ada di sini ya teman-teman. Di permasalahannya ada di bagian sini. Sekarang kita bersihkan dan kasih oli lagi kembali. Ini juga kita kasih oli di dalamnya biar mainnya bagus ya. Untuk kaliper ini kita tidak perlu bongkar lagi ya, karena ini masih mungkin masih layak ya. Sekarang kita coba buktikan atau pakai di jalanan, apakah remnya enteng terus terasa lembut dan langsung bisa ngonek remnya, maksudnya itu langsung mantap, mantul. Nah, ini olinya kita pakai, jangan. Oke, itu oli, kita pakai oli bawah ya, oli mesin, minyak goreng juga pun bisa, asal dia bisa main keluar masuk di bagian kaliper. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah, kalipernya kan begini teman-teman, nanti pas waktu pengiriman dia itu main seperti ini. Namun karena ini udah kaku, jadinya dia diem. Waktu pengiriman dia nggak mau balik lagi, otomatis jadi lengket waktu panas. Piringannya waktu panas lengket. Jadi kalau udah diservis di area sini, dibersihkan di area yang di lubang yang di sini, dia akan kembali enak ya teman-teman, kembali bermain, main anunya bagus ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini ya, dan ditambahkan di kolom komentar jika ada sedikit pertanyaan yang membingungkan. Karena ini kita udah pengalamannya di bagian mesin, jadi mesin dan area motor kita udah tahu. Sekarang jika kita bersihkan juga percuma juga teman-teman jika tidak dibersihkan ya. Jika kalian bermain di bagian atas master foamnya aja, dia tidak akan bisa, tetap jatuhnya seperti itu. Rem motor kalian tetap akan keras karena memang pengaruhnya ada di sini di bawah. Kalau untuk sel saya belum tidak mau ganti ya teman-teman ya. Ini cukup dikasih oli di dalamnya karena udah lama. Ini kata pemilik sih dia tidak pernah diservis, hanya cuma salin kampas rem saja udah ada berapa tahun, 1 tahunan lebih ya teman-teman. Nah, bener tamangin juga teh. Kan ketupai tapi kan anu juga tamayang tenanu ngemi bersinan.
sekarang kita buktikan ya, dengan hanya memperbaiki di bagian sininya saja untuk ditaruhkan oli aja, apakah enak ya pengerimannya atau tidak. Langsung kita buktikan aja ya teman-teman. Nah, kalian lihat mainnya, nah seperti ini ya teman-teman. Kalau yang tadi sebelum pas waktu dibongkar pertama dia sangat kaku sekali teman-teman, keluar masuk pun tidak bisa ya. Dia main ya teman-teman. Sekarang selesai dipasang, kita coba ya di motornya teman. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal pasang ke piringannya ya, ke rumahan cakramnya. Nah seperti ini mainnya ya teman-teman tuh. Kalau tadi itu begitu kaku ya, tidak bisa keluar masuk. Ini ya, ini kita teknik simple ya teman-teman, tidak perlu sampai bongkar-bongkar semuanya untuk dibersih-bersihkan, karena itu hanya kendala di area yang tadi ya teman-teman. Ingat, jika rem keras kecuali remnya lembek ya teman-teman, mungkin di situ ada sel bocor di bagian di foamnya ataupun di sel bagian piston pendorong kaliver, piston kalivernya itu. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman ya, kita mulai percobaan dulu. Ini kencengin lah Mas. Bagus mainnya kan. Oke, kita kencangin lagi di bagian belakang. Cukup ya, jangan terlalu. Oke, sekarang kita coba rimnya. Nah ini udah terasa ya, enak sekali teman-teman tuh. Nah kalau di rem dia itu bergerak teman-teman. Nah coba rem paman, tidak yang seperti tadi, sangat keras sekali. Perhatikan ya teman-teman, waktu direm dia akan keluar masuk. Nah seperti ini teman-teman tuh, dia main. Kita cobain di roda ya, rem ya, yes. Padat sekali ya. Oke, kita coba di motor ya teman-teman. Coba angin paman. Mantap. Oke teman-teman, ini udah normal lagi kembali ya. Enak sekali rasa remnya itu, kerasa makan ya. Oke teman-teman, sekian dari tutorial saya. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan terima kasih banyak teman-teman.